Selamat datang kembali dalam pelajaran studi Pali Nikaya. Mari kita memulai pelajaran kita dengan melafalkan Namo Tassa 3 kali secara bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai Potapada Sutta dari Digha Nikaya nomor 9. Jadi kita telah mempelajari bagian pertama dari Potapada Sutta. Dan hari ini adalah bagian yang kedua. Dan kita akan menyelesaikan sutta ini pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mengulang kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya dan juga melihat gambaran besar dari isi sutta ini. Buddha mengunjungi tempat Potapada dan Potapada menanyakan mengenai padanya kesadaran yang lebih tinggi. Ini telah dipelajari di hari sebelumnya di sebuah ruang debat, dan Buddha menyebutkan mengenai padamnya kesadaran yang lebih tinggi tidak seperti para apa yang diinterpretasikan oleh para petapa yang lainnya, tapi Buddha menjelaskan tahapan latihan melakukan latihan secara bertahap untuk memperoleh konsentrasi yang lebih tinggi. Persepsi datang bersamaan dengan level konsentrasi yang lebih tinggi. Persepsi yang lebih rendah akan lenyap, kemudian persepsi dengan tingkat yang lebih tinggi akan muncul. Dengan pencapaian lebih tinggi akan tercipta perhentian yang sementara, yang kita sebut sebagai Nirodha Sampati. Di bagian pertama telah kita membahas hal ini seperti yang telah Buddha sebutkan. Kemudian kita lanjut belajar dari pertanyaan yang diajukan oleh Potapada. Apakah diri kemudian dia menanyakan tentang persepsi apakah diri seseorang itu sama. Kemudian juga menanyakan 10 pertanyaan yang tidak dibahas oleh Buddha. Kemudian pada saat Buddha meninggalkan tempat tersebut, para pengembara lainnya mencela Potapada. Beberapa hari kemudian, Potapada mengunjungi Buddha bersama dengan temannya yang bernama Cita. Dan mereka berdua mengunjungi Buddha dan kemudian menjelaskan kepada Buddha apa yang telah terjadi. Buddha mendiskusikan pandangan dari Potapada mengenai diri. Dan Buddha juga memberikan super contoh Janapada Kalyani Upama dan Niseni Upama mengenai tangga. Dan pada akhirnya Buddha menjelaskan mengenai 3 jenis diri atau 3 jenis agregat. Ya, atau disebut sebagai atta. Buddha menggunakan kata atta
atau apa patilaba. Dan kita akan melihat dengan detail hal ini di sutta ini. Pertanyaan dari Potapada menanyakan mengenai diri seseorang dan persepsi. Di sini persepsi merujuk pada mentalitas yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Apakah diri dan persepsi itu sama atau berbeda? Itu yang ditanyakan oleh Potapada. Dalam hal ini, Buddha tidak menjawabnya secara langsung. Buddha menanyakan, justru bertanya balik kepada Potapada apa pandangan dia dari diri yang dia maksudkan. Dalam hal ini, kitab yang jelas makna mengatakan bahwa pandangan dari Potapada mengenai diri yang pertama, tapi dalam kitab komentar menjelaskan dalam diri Potapada telah meyakini diri telah meyakini bahwa diri adalah tanpa bentuk, yang nanti kemudian akan dijelaskan di bagian yang ketiga. Namun, Potapada takut bahwa Buddha sangat mahir dalam mengajarkan dhamma dan menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, berdasarkan komentar, Potapada berpikir dari awal jika Potapada langsung menyatakan pandangan dia secara langsung, maka Buddha akan menekannya dari awal. Oleh karena itu, Potapada menyembunyikan pandangan dia yang sebenarnya, yang dia percayai, sehingga dia menyatakan pertama kali tentang diri yang kasar. Apa yang dimaksud dengan diri yang kasar? Diri yang kasar adalah bermateri, terdiri dari 4 elemen, yang terdiri dari elemen tanah, air, api, dan angin. Dan ini adalah 4 elemen yang dia percayai, yang dia yakini. Jadi badan ini terdiri dari 4 elemen. Dan juga badan ini dinutrisi dari makanan padat. Adalah makanan yang biasa kita makan. Jadi dia menyatakan bahwa dia mempercayai diri yang dalam hal ini Buddha menganalisa jika kamu meyakini hal ini bahwa diri yang kasar itu terdiri dari materi, terdiri dari dibentuk dari 4 elemen yang dinutrisi dengan makanan padat, berdasarkan diri kasar yang kamu yakini ini, maka persepsi tertentu akan muncul dalam diri seseorang. Kita dapat menyimpulkan berdasarkan apa yang Potapada katakan bahwa dia mempercayai diri fisik ini sebagai atta, maka berdasarkan Potapada, maka persepsi dan diri adalah dua hal yang berbeda. Jika kita telah mempelajari Abhidhamma, kita akan mengetahui bahwa persepsi dan faktor mental lainnya akan muncul bersamaan dan lenyap bersamaan dalam grup. Tapi grup sebelum dan sesudahnya kita akan memperoleh grup yang berbeda selama prosesnya. Oleh karena itu, diri dan persepsi adalah dua hal yang berbeda berdasarkan cara Potapada menyatakannya
menyatakan pandangannya, menyatakan apa yang dia percayai. Dua hal itu tidak bisa sama. Ini bukanlah pandangan Buddha, namun Buddha hanya menganalisa apa eh, yang merupakan pandangan dari Potapada mengenai diri. Kemudian hal ini akan berbeda. Pada saat Buddha mengatakan bahwa dua hal ini adalah berbeda, maka Potapada kemudian melanjutkan, oh saya meyakini bahwa diri terbuat dari pikiran. Diri yang terbentuk dari pikiran ini dilengkapi semua bagiannya lengkap, tidak cacat, organ indrianya tidak cacat, meskipun ini adalah terbuat dari pikiran, dia memiliki organ indria yang lengkap. Jika Potapada meyakini hal tersebut, maka Buddha pun menganalisa dengan cara yang sama, bahwa persepsi dan diri adalah dua hal yang berbeda. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah hal yang dipercaya oleh Potapada mengenai diri tanpa bentuk. Diri tanpa bentuk ini terbuat dari semua faktor mental yang tanpa bentuk. Ini yang dipercaya oleh Potapada bahwa diri tanpa bentuk itu terbuat dari persepsi. Dengan cara yang sama, Buddha menganalisa jika Anda meyakini bahwa diri ini adalah tanpa bentuk, maka faktor mental itu adalah tanpa bentuk, namun pada saat setelah Buddha menyatakan hal tersebut, dia kemudian melanjutkan, apakah mungkin bagi saya untuk mengetahui apakah persepsi itu adalah diri, karena Potapada tidak mampu memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan diri. Oleh karena itu, dia menanyakan kepada Buddha untuk menjelaskan dengan cara yang berbeda. Apakah ini mungkin? Namun Buddha tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai diri ini karena ini adalah bukan subjek yang untuk didiskusikan. Karena berdasarkan pandangan Potapada dari awal, dia meyakini bahwa adanya kebenaran tentang diri. Oleh karena itu, Buddha tidak menyatakan lebih lanjut mengenai ajaran ini, tidak merespon lebih lanjut Potapada. Ini adalah sulit bagi seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, di bawah pengaruh yang berbeda, bawah latihan yang berbeda. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk memahaminya, apakah diri dan persepsi adalah dua hal yang berbeda atau tidak. Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai diri. Karena diri itu sendiri tidak ada. Oleh karena itu, Buddha merespon dalam cara ini. Di sisi lain, jika kita melihat bahwa ini tidak bergantung pada pandangannya dan hanya mengikuti Buddha, dan dia mengesampingkan pandangannya dan berusaha memahami apa yang Buddha katakan, maka itu memungkinkan. Namun diri Potapada sendiri memegang pandangan tentang diri dengan kuat. Oleh karena itu, Buddha merespon bahwa hal ini sangat sulit. Dalam hal ini, kita harus mengingatkan diri kita bahwa saat kita mendiskusikan sesuatu, kita harus berusaha memahami apa makna yang mau disampaikan dari sebuah diskusi. Jika kita hanya berpegang
berpegang teguh pada titik yang sama, apa yang kita pegang teguh, maka kita tidak akan bisa memahaminya. Oleh karena tersebut, maka Buddha menanggapi orang yang demikian, yang memiliki pandangan yang berbeda dari apa yang Buddha ajarkan. Maka hal itu akan sulit. Kemudian di dalam kitab komentar menjelaskan seperti ada sebuah tempat berlumpur yang dibersihkan oleh pemiliknya, maka seekor babi yang berada di dalam disebut tidak akan senang karena tempatnya dibersihkan. Dengan cara yang sama, Buddha menjelaskan bahwa dari awal mengenai latihan yang bertahap, Buddha menjelaskan mengenai persepsi, tidak menjelaskan tentang diri. Buddha telah mendiskusikan tentang hal tersebut. Di Potapada memiliki banyak keterikatan mengenai diri, dan orang yang demikian cenderung untuk memiliki pandangannya sendiri. Jadi pada saat orang lain berusaha untuk meyakinkannya, maka orang tersebut hanya pikirannya hanya merujuk pada apa yang dia yakini. Kemudian Utapada melanjutkan pertanyaan berikutnya, apakah dunia ini kekal atau tidak? Dan Buddha tidak menjawab pertanyaan ini. Utapada mengajukan 10 pertanyaan yang merupakan pertanyaan filosofi. Para penggembara, mereka memiliki pandangan yang berbeda, dan sebelum mereka datang kepada Buddha, sebenarnya mereka sudah memiliki pandangan mengenai hal ini. Jika dunia ini kekal, bagaimana cara membuktikannya? Jika dunia tidak kekal, bagaimana cara membuktikannya? Dan Potapada juga menanyakan hal ini, dan Buddha menjawab dengan cara yang sama bahwa Buddha tidak menyatakan, Potapada juga menyatakan apakah dunia ini kekal, apakah hanya hal ini yang benar dan hal lainnya salah atau tidak masuk akal. Dalam hal ini, Buddha menjawab dengan bijaksana untuk tidak memberikan jawaban bahwa saya tidak menyatakan, Buddha tidak menyatakan bahwa pandangan tersebut, bahwa hal ini adalah benar, hal yang lainnya adalah salah. Dengan berbicara di dalam kitab komentar, dunia disebutkan berdasarkan bahasa Pali, loka. Dunia dinyatakan sebagai suatu bentuk karena kita telah mempelajari bahwa dalam sutta pertama, Brahmajala Sutta, dunia ada dibahas mengenai dunia ini apakah kekal atau tidak. Di dalam sutta tersebut, dunia dan diri datang secara bersamaan. Oleh karena itu, membahas mengenai dunia oke, karena ini merujuk pada diri. Kemudian Potapada menanyakan apakah dunia kekal, tidak kekal, apakah terbatas atau tidak terbatas. Dan juga bertanya apakah tubuh ini sama dengan jiwa ini sama dengan tubuh. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofi yang ada 10 pertanyaan. Dan Buddha tidak menjawab dan Buddha tidak membahasnya. Pertanyaan ke-7 sampai 10 membicarakan mengenai Tathagata,
apakah ada atau tidak? Apakah Tathagata ada setelah kematian? Di sini kata Tathagata, jika kita pelajari lebih lanjut, eh, pada umumnya merujuk pada diri Buddha sendiri. Dan murid-murid Buddha lainnya juga memanggil Buddha sebagai Tathagata. Dalam hal ini, di kitab komentar menjelaskan bahwa Tathagata merujuk pada makhluk hidup berdasarkan kitab komentar. Umumnya pada pertanyaan ini merujuk mengenai makhluk hidup. Oleh karena itu, Tathagata di sini kita terjemahkan sebagai makhluk hidup. Dan Buddhapada menanyakan mengenai makhluk hidup setelah kematian. Apakah makhluk tersebut ada atau tidak setelah kematian? Apakah makhluk tersebut tidak ada setelah kematian? Ataukah keduanya ada ataupun tidak ada? Atau tidak ada atau tidak ada setelah kematian? Di Pelajar di Sri Lanka menggunakan kata Tathagata, mereka tetap berpegang untuk menerjemahkan Tathagata di sini sebagai Buddha. Namun pelajar di Myanmar menggunakan arti Tathagata di sini sebagai makhluk hidup. Pertanyaan-pertanyaan ini pun juga tidak diterjemahkan, juga tidak dibahas oleh Buddha. Ini adalah 10 pertanyaan yang tidak didiskusikan oleh Buddha. Kemudian di sutta ini Buddha menjelaskan mengapa Buddha tidak menyatakan hal-hal ini. 10 pertanyaan ini, meskipun kita memberikan jawaban apakah dunia kekal atau tidak, jika kita memberikan satu jawaban, hal ini tidak akan mendukung pada tujuan. Tujuan ini maksudnya kegunaan bagi diri sendiri maupun bagi diri yang lain. Dan juga tidak membawa manfaat untuk kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Dan Buddha tidak menjawab pertanyaan ini. Dan juga hal ini tidak mendukung pada Dhamma. Dhamma di sini merujuk pada Dhamma yang lebih tinggi. Di sini orang-orang suka terikat dalam satu pertanyaan, tapi pada Dhamma, namun Dhamma yang dimaksud bukan hanya nama yang biasa, namun Dhamma yang lebih tinggi. Dengan mengembangkan diskusi seperti ini, maka seseorang tidak akan bisa mencapai pencapaian untuk Dhamma yang lebih tinggi. Dan juga hal ini tidak membawa untuk memulainya suatu kehidupan yang suci. Tidak membawa pada konsentrasi maupun kebijaksanaan. Dan hal ini juga tidak membawa pada ketidaktertarikan, kebosanan, penyenyapan, ataupun ketenangan. Dan juga tidak membawa pada pengetahuan yang lebih tinggi, pencerahan, ataupun menuju nibbana. Dalam tradisi Buddhis, pada saat seseorang datang untuk ditabiskan, maka orang tersebut memulai pergi dari samsara. Dalam rangka untuk berbebas dari lingkaran samsara, untuk menghabiskan waktunya dalam kehidupan yang suci, untuk memperoleh pengetahuan Dhamma yang lebih tinggi. Dan juga untuk memenuhi manfaat di kehidupan yang ini maupun yang akan datang. Namun, 10 pertanyaan ini tidak berhubungan dengan tujuan ini. Tidak mendukung pada kehidupan pentabisan. Oleh karena itu, Buddha tidak menyatakan hal ini. Dalam hal ini,
beberapa pelajar mengembangkan pemahaman mereka karena Buddha tidak memberikan jawaban yang tertentu untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin karena Buddha tidak mengetahui jawabannya. Inilah yang mereka debatkan. Namun, berdasarkan pandangan dari Buddha, meskipun pertanyaan ini dijawab, namun jawaban tersebut tidak akan membimbing kepada tujuan dari berlatih kehidupan suci. Oleh karena itu, Buddha tidak mendeklarasikan, tidak menyatakan, tidak menjawab pertanyaan ini. Dan juga pertanyaan ini juga dianggap sebagai hal yang jika diperdebatkan tidak akan pernah selesai. Jika seorang mengatakan bahwa satu pihak mengatakan dunia ini kekal, si satu pihak yang lain mengatakan dunia ini tidak kekal, maka perdebatan ini tidak akan pernah selesai. Dan kemudian, apa yang Buddha telah nyatakan? Buddha telah menyatakan 4 kesunyian mulia, bahwa ini adalah, Buddha mengatakan mengenai bahwa ini adalah penderitaan, di dalam kehidupan ini adalah penderitaan, apa asal mula dari penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan juga jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini disebut sebagai 4 kesunyian mulia. Berdasarkan 4 kesunyian mulia, Buddha selalu menjelaskan, berdasarkan 4 kesunyian mulia, Buddha selalu memberikan jawaban. Kenapa? Karena hal ini memberikan manfaat, mendukung kedamaian, dan juga mendukung pada kehidupan suci, dan juga mendukung kepada nibbana. Oleh karena itu, makanya Buddha menyatakan mengenai 4 kesunyian mulia. Oleh karena itu, kita membaginya jadi 2. Ada 10 pertanyaan filosofi di mana Buddha tidak menjawab pertanyaan tersebut. Namun, dan bagian kedua adalah 4 kesunyian mulia di mana Buddha menjelaskan hal tersebut. Kemudian setelah itu Buddha meninggalkan tempat tersebut, para pengembara-pengembara lainnya mencela Potapada. Mengapa kamu mengiyakan apa yang Buddha katakan? Wolfara di sini merujuk pada Sang Buddha. Lord itu artinya Bagawa. Bagawa Sukrata yang merujuk pada Buddha. Oh, Bagawa, hal itu adalah benar. Hal itu benar. Potapada memberikan persetujuan kepada Buddha. Potapada selalu setuju. Namun, para pengembara lainnya sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan oleh Petapa Gotama. Mereka tidak paham bagaimana Buddha mengajarkan mengenai apakah dunia itu kekal atau tidak. Tidak satupun dari pertanyaan-pertanyaan ini yang dijawab oleh Buddha. Namun, mengapa Potapada selalu menjawab, oh ya, baik Bagawa, baik Bagawa. Kemudian Potapada menjawab, meskipun saya sendiri tidak memahami hal tersebut, namun yang dikatakan oleh Petapa Gotama mengajarkan hal yang benar, hal yang nyata. Oleh karena itu, mengapa seseorang seperti saya tidak memberikan persetujuan atas apa yang dikatakan oleh Petapa Gotama? Karena dia dikritik oleh para pengembara lain untuk memberikan persetujuan akan apa yang dikatakan oleh Buddha, maka dia pun menjawab, makanya mengapa saya tidak menyatakan persetujuan atas hal yang dikatakan oleh Gautama. Kemudian Potapada 2 hari kemudian mengunjungi Buddha bersama Cita untuk menyatakan Cita yang dimaksud adalah Cita yang siapa. Di sini dikatakan bahwa Cita tersebut adalah anak dari seorang pelatih gajah. Berdasarkan kata komentar, Cita sebenarnya adalah seseorang yang sudah pernah dikabiskan, kemudian dia lepas
Jadi dia melakukannya ini sekitar 7 kali. Jadi mereka berdua, Cita dan Potapada, mengunjungi Buddha. Cita kemudian memberikan hormat kepada Buddha, dan Potapada juga setelah bertukar sapa dengan Buddha, dia pun menceritakan apa yang dilakukan oleh para pengembara lainnya, bahwa dia dikritik oleh para pengembara lain setelah Sang Buddha meninggalkan tempat tersebut. Pada saat tersebut, Buddha menjawab bahwa petapa-petapa lainnya itu mereka buta, tidak mampu melihat. Para petapa lain itu tidak mampu memahami, tidak mampu melihat apakah sebuah diskusi itu bagus atau tidak. Dan hanya dirimu, karena Potapada mampu memahami walaupun dia tidak mendapatkan jawaban atas 10 pertanyaan tersebut, namun jawaban yang diberikan Buddha itu adalah masuk akal. Jadi hanya Potapada lah di antara mereka semua yang dapat memahami hal tersebut. Kemudian Buddha mengatakan bahwa Buddha telah menyatakan mana yang pasti, mana yang tidak pasti. Yang dimaksud dengan hal yang tidak pasti itu adalah mengenai dunia, kemudian hal yang pasti itu adalah 4 kesunyataan mulia. Mengenai hal yang tidak pasti, hal ini sangat sulit untuk memberikan jawaban yang pasti. Kemudian Buddha mengulangi hal tersebut. Dan kemudian Buddha menceritakan mengenai diskusi dari para petapa dan brahmana yang menyatakan ataupun percaya bahwa setelah meninggal, diri itu sepenuhnya bahagia, dan juga petapa dan brahmana dari grup yang lain menyatakan bahwa diri ini setelah kematian sepenuhnya akan bahagia dan bebas dari penderitaan, akan bebas dari semua kesakitan. Dan jika ini adalah yang diyakini oleh para petapa dan brahmana lainnya, Buddha yang dimana hal ini adalah hal yang dialami oleh Buddha sebelumnya. Jika Buddha pada saat itu mengatakan bahwa apakah ini adalah hal yang mereka nyatakan dan mereka percayai? Ya. Kemudian Buddha menanyakan, apakah kamu pernah menemukan sebuah tempat yang sepenuhnya bahagia? Mereka menjawab tidak. Buddha menginvestasi jawaban mereka jika jika Anda hidup di dunia ini, apakah kalian pernah melihat sendiri tempat yang sepenuhnya bahagia? Mereka menjawabnya tidak. Kemudian Buddha bertanya, apakah kalian pernah mengalami satu malam atau satu hari atau setengah malam setengah hari, waktu yang pendek saja, apakah pernah kalian alami sepenuhnya bahagia? Mereka jawab tidak. Kemudian, apakah kalian mengetahui suatu jalan atau latihan di mana dunia itu sepenuhnya bahagia? Kemudian mereka lagi-lagi menjawab tidak. Oke, jika kalian tidak mengalaminya hal ini sendiri, dan jawabannya di luar dari apa yang kalian tahu, apakah kalian mungkin pernah melihat suara dari para dewa yang pernah terlahir di dunia yang sepenuhnya berbahagia dan kemudian datang kepadamu, dan kemudian mereka mengatakan, oh saya telah berlatih dan sepenuhnya sekarang berbahagia. Dan kemudian mereka pun jawab tidak. Dan dalam hal ini, Buddha bertanya kepada Potapada, nah, jika demikian,
apakah yang dikatakan oleh para petapa dan brahmana tersebut, bukankah hal ini tidak masuk akal? Karena mereka tidak memiliki bukti, namun mereka mempercayainya. Mereka tidak punya pengetahuan, namun mereka meyakini hal tersebut. Karena ya demikianlah Buddha menjawab, karena Potapada sendiri masih memegang teguh pandangan mengenai diri. Setelah Buddha menganalisa 3 hal mengenai diri, bahkan berdiri yang tidak berbentuk pun, 3 Buddha tetap memberikan pengalamannya. Jana pada Kalyani merupakan wanita yang sangat cantik di sebuah negara. Pada saat seseorang mencari wanita yang paling cantik karena dia mencintainya, kemudian orang yang lainnya bertanya padanya, apakah kamu tahu wanita yang tercantik di negara ini, apakah dia tergabung merupakan seorang Katiya, Brahmana, pedagang, atau pekerja? Dan dia mengatakan, tidak, saya tidak tahu. Oke, mungkin kamu tahu bahwa, apakah mungkin kamu tahu wanita tercantik ini datang dari suku yang mana? Apakah dia tinggi, pendek, atau menengah? Apakah kulitnya gelap, cerah, atau pucat? Bagaimana kamu bisa tahu penampilan dari wanita tercantik di negara ini? Dan dia menjawabnya tidak tahu. Yang kemudian, jika kamu mencari seseorang yang kamu tidak tahu, dalam kitab Pali jawabannya adalah ya. Dia harus mengakui bahwa ya dia pun mengatakan ya, saya mencari seorang wanita yang paling cantik di negara ini, namun saya tidak tahu apa yang saya cari. Kemudian Buddha mengatakan, jika seseorang seperti ini mencari seorang wanita yang paling cantik, namun yang dia tidak tahu, bukankah hal tersebut tidak masuk akal? Dalam hal ini, Potapada dia Potapada dan petapa lainnya mencari mengenai Tuhan, namun mereka sendiri tidak memahami apa yang mereka percayai mengenai diri setelah kematian, di mana sebenarnya diri ini bahagia dan terbebas dari penyakit. Bukankah hal ini tidak masuk akal? Dan Potapada menyatakan mengakuinya. Jika seseorang membangun tangga dari sebuah istana di persimpangan jalan, dan orang-orang mungkin datang dan bertanya padanya mengenai bangunan tangga untuk istananya, apakah istana ini akan menghadap ke timur, barat, utara, selatan? Apakah seberapa tinggi bangunan tersebut? Dan orang tersebut menjawab, orang yang membangun tangga tersebut, dia menjawab, dia tidak tahu mengenai bangunan tersebut.
Dan juga jika kamu kemudian jika kamu tidak membangun tangga untuk sebuah istana, jadi kamu membangun sebuah tangga untuk sebuah istana yang kamu tidak tahu. Dia menjawab, ya, ya, saya membangun sebuah tangga untuk istana yang saya tidak tahu. Dengan hal ini, seseorang melakukan sesuatu tanpa pernah melihatnya. Bukankah hal ini menjadi tidak masuk akal? Dan hal tersebut juga tidak bermakna. Dan kemudian Buddha melanjutkan ajarannya berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Potapada. Di sini Potapada mengatakan di awal diskusi yang di awal bahwa dia meyakini 3 jenis diri, terutama diri yang tanpa bentuk. Kemudian, namun di sini Buddha hanya mengubahnya kata-katanya sedikit. Selain Atta, dia menggunakan Atta Patilaba, diri yang diperoleh. Berdasarkan kitab penjelas makna, Atta Patilaba merujuk pada Atta Bawa Patilaba. Atta Bawa Patilaba adalah agregat yang merujuk pada 5 agregat: material, persepsi, perasaan, faktor dan jika kita memahami Atta Bawa Patilaba merupakan diri yang terbentuk, diri ini tidak bisa diterima sebagai diri yang saat ini. Orang-orang mungkin dapat salah paham mengenai hal ini ataupun pada saat ujian, pada saat menggunakan kata Atta ini. Buddha telah tidak menerima mengenai diri. Jadi Buddha berusaha untuk menarik perhatian dari Potapada karena Potapada memiliki banyak keterikatan pada diskusi mengenai diri. Dia menggunakan kata "dan". Dan kemudian karena hal ini, jadi 3 jenis diri yang diperoleh ini, 3 jenis diri agregat ini merujuk pada 3 hidup. Yang pertama adalah diri yang kasar, diri yang diperoleh secara kasar, merujuk pada 11 alam sensual. Jika kita pernah mempelajari mengenai teori kosmik Buddha mengenai 31 alam kehidupan, jadi 11-nya adalah alam indria. Yang kedua adalah diri yang terbentuk dari pikiran merujuk pada alam Brahma. Brahma berhubungan dengan materialitas. Dan yang ketiga adalah hanya mentalitas, bukan tidak ada material. Oleh karena itu, yang ketiga ini merujuk pada alam arupa. Jadi Buddha menjelaskan 3 Atya Bawa Patilaba. Dan di sini kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa diri yang kasar ini terbentuk ada 4 elemen, sama dengan apa yang diungkapkan oleh Potapada sebelumnya. Yang kedua, diri yang terbentuk dari pikiran, bahwa ini lengkap dengan semua bagian-bagiannya, tidak ada organ indera yang rusak. Dan yang ketiga adalah diri tanpa bentuk yang hanya terbentuk dari persepsi, hanya ada mentalitas. Dan diri
Ini adalah 3 bentuk diri. Dan kemudian Buddha mengatakan bahwa dalam rangka melepaskan diri yang kasar ini, tiga diri yang tiga diri untuk melepaskan diri dari kehidupan yang berulang ini, maka Buddha mengajarkan ajarannya. Oleh karena itu, inilah bagaimana cara seseorang dapat melepaskan diri ini. Melalui latihan Dhamma, berdasarkan yang Buddha ajarkan, kotoran batin ini dapat dihilangkan melalui pemurnian, dan pemurnian akan bertumbuh makin kuat dan makin kuat. Melalui pemurnian dan penyempurnaan kebijaksanaan di sini dan saat ini. Dan seseorang akan memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Inilah tujuan dari yang Buddha ajarkan. Setelah Buddha menyebutkan, setelah Buddha menyebutkan mengenai 3 diri yang diperoleh, bahwa hal tersebut harus dipahami melalui ajaran. Kemudian Buddha melanjutkan penjelasannya, jika seseorang bertanya kepada Buddha, jika orang lain bertanya kepada Buddha, pertanyaan mereka adalah, apakah diri yang kasar ini yang meninggalkan yang kamu diri diri kasar yang ditinggalkan yang kamu ajarkan ini? Kemudian Buddha menjawab bahwa diri adalah diri yang kasar yang telah dihilangkan dari dunia indria, yang telah di mana mereka untuk ini ada untuk Buddha telah kemudian Buddha dan juga Buddha memberikan seperti seseorang yang membangun sebuah tangga di bawah sebuah istana, sebuah tangga untuk istana ini. Jika seseorang datang dan bertanya, apakah istana tersebut berapa tinggi bangunan tersebut, dan kemudian dia menjawab bahwa tangga ini berada tepat di bawah istana, apa yang Buddha katakan bahwa bukankah hal ini masuk akal, dan kemudian dia mengatakan bahwa Buddha setuju terhadap jawaban tersebut. Dan juga Buddha mengkonfirmasi jika orang lain menanyakan mengenai apakah diri yang kasar dan lainnya, mengenai diri yang diperoleh melalui pikiran, mengenai diri yang tanpa bentuk, dan dengan standar yang sama, bahwa faktor mental yang batin yang kotor akan lenyap, purifikasi akan pemurnian akan tumbuh secara kuat, dan seseorang akan memperoleh kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kita pada saat tersebut, meskipun Buddha mengajarkan
mengajarkan menggunakan apa yang dapat katakan sebelumnya dan menjelaskan mengenai 3 jenis alam cipta sebenarnya telah belajar mengenai Dhamma sebelumnya. Dia telah mempelajari cukup banyak apa yang Buddha ajarkan sebelumnya pada saat dia ditabiskan. Namun dia menjadi bingung karena dia sebelumnya dia tidak belajar mengenai menggunakan kata atta ini. Dia menjadi bingung, kemudian dia bertanya kepada Buddha, Buddha, pada saat diri yang kasar ini muncul, dia menjadi apakah jenis diri yang jika jenis diri yang pertama yang kasar ini muncul, seperti yang bagaimanakah 2 yang lainnya? Apakah yang lainnya ada atau tidak? Apakah yang lainnya salah atau tidak? Apakah hanya diri yang kasar ini saja yang benar-benar ada? Dan Buddha menjawab, pada saat diri yang tipe pertama muncul, maka diri yang 2 lainnya tidak ada pada masa ini. Sehingga kamu bisa katakan bahwa mereka tidak ada. Kita tidak membicarakan mengenai 2 lainnya. Dengan cara yang sama, pada saat diri yang terbentuk dari diri yang kedua itu muncul, maka kita tidak membicarakan 2 hal yang lainnya. Kita hanya membicarakan mengenai diri yang terbentuk dari pikiran. Sama dengan diri yang terbentuk yang tanpa bentuk, pada saat kita membicarakan tentang hal itu, hanya itu yang muncul, hanya itu yang ada, yang lainnya tidak. Kita sebagai makhluk hidup di alam dan alam indria, jika kita mungkin lahir di alam yang lainnya, kita mungkin untuk terakhir di alam yang lebih tinggi, namun hal tersebut tidak ada di saat ini. Oleh karena itu, pada saat ini, kehidupan pada saat inilah yang sebenarnya ada. Dan dengan cara ini, Buddha mengatakan bahwa dalam hubungan mengenai 3 periode, masa lampau, masa depan, dan saat ini, jika seseorang berbicara mengenai masa lampau pada saat tersebut, berdasarkan diskusi mengenai masa lalu dan masa depan tidaklah nyata. Jika kita mengatakan mengenai hal ini, yang nyata itu adalah yang saat ini. Yang lainnya tidak ada. Jika kita berbicara mengenai hal, jadi meskipun Buddha menggunakan klasifikasi, yang Buddha rujuk adalah proses dari yang sebenarnya, dari kenyataan mengenai masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Jika kita menyatakan 3 hal ini hanyalah sebuah konsep, referensi konseptual saja, bukan yang sebenarnya. Makhluk hidup pun merupakan suatu hal yang sebuah konsep. Jadi pada kenyataannya adalah tidak ada makhluk hidup sama sekali. Karena Buddha mengikuti apa yang Kota pada katakan, makanya Buddha menggunakan Atta Patilaba untuk menyatakan mengenai eksistensi dari makhluk hidup. Oleh karena itu, makanya mengapa Cita merasa bingung, namun setelah Buddha menjelaskan, dia akhirnya memahaminya. Pada saat itu, diriku yang lampau pada saat itu adalah diriku yang sebenarnya. Berdasar
berdasarkan klasifikasi dari 3 periode waktu, maka diriku yang lampau pada saat itu adalah diriku yang sebenarnya. Dan juga Buddha memberikan contoh dengan cara yang sama dari susu sapi. Susu tersebut berubah selama prosesnya, dia berubah menjadi dadi, kemudian dadi menjadi mentega, mentega menjadi ghee, dan juga menjadi krim ghee. Dalam proses tersebut, dalam proses susu itu tersendiri pada saat itu, susu itu nyata, dia ada, sedangkan yang lainnya tidak ada, tidak nyata. Pada saat susu tersebut berubah menjadi dadi, belum menjadi mentega, kita pada saat ada susu, kita tidak membicarakan mengenai tentang dadi, meskipun dia akan ada di masa akan datang. Sama dengan pada saat kita berbicara mengenai konsep kehidupan yang kita rujuk sebagaimana yang nyata maupun tidak nyata, karena ini hanyalah sebuah nama, sebuah ungkapan, hanya kata-kata yang digunakan dalam percakapan. Suatu penamaan yang digunakan di dunia. Namun, kata-kata yang merujuk pada Buddha, tidak hanya merujuk pada Buddha yang sekarang, namun juga Buddha-Buddha sebelumnya, dan digunakan tanpa adanya kesalahpahaman. Karena Buddha juga menggunakan kata biku, dewa, atau makhluk hidup hanya untuk kelihatannya seperti mereka ada, namun sebenarnya mereka sama sekali tidak. Tidak. Jika seseorang berkata bahwa, oh, jika ini tidak benar-benar ada pada saat Buddha mengatakannya, jadi apakah berarti hal tersebut berarti tidak benar? Namun hal ini sebenarnya tidak, karena apa yang bisa dihami oleh pendengarnya, karena hal tersebut mampu dipahami oleh pendengarnya, makanya Buddha menggunakan cara tersebut. Dan beberapa dari mereka, jika dari mereka bisa memahami kenyataan yang sebelumnya, sebenarnya, maka Buddha akan menggunakan kenyataan yang sebenarnya. 12 mengenai agregat 12 elemen yang merujuk pada kenyataan yang sebenarnya. Tiga jenis kehidupan juga merupakan hanya konseptual. Dan Buddha berusaha menggunakannya supaya tidak munculkan kesalahpahaman di dalamnya. Kemudian mereka berbahagia atas apa yang telah dijelaskan oleh Buddha. Kemudian Petapada, dia pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan menjadi pengikutnya. Tolong terimalah saya sebagai pengikut awam. Dan dia mengumumkannya kepada para komunitas pertapa bahwa dia telah melepaskan pandangan yang dia miliki dan menjadi pengikut Buddha. Dan untuk Cita sendiri, dia juga berbahagia dan kemudian dia berlindung lagi kepada Buddha dan meminta penabisan. Dan kemudian Buddha menabiskannya dan kemudian dia berlatih dengan serius, dengan bersemangat, dan dengan bertekad kuat, dan akhirnya dia memperoleh pencerahan sehingga tahap arahat. Dan dia kemudian menjadi salah satu dari para arahat, dan dia telah menyelesaikan kehidupan ini, tidak akan ada lagi kehidupan yang akan datang. Di dalam tradisi kita, arahat selalu
selalu menyatakan dirinya mengenai penyataan ini, tidak akan ada lagi kelahiran kembali, tidak akan terlahir di alam kelahiran, alam kehidupan manapun juga. Ini adalah penyataan dari para arahat. Karena kehidupan mereka telah selesai. Sesuatu yang harus dilakukan, telah dilakukan, dan tidak ada lagi hal yang lebih jauh yang dapat dilakukan. Dalam sutta ini, pada akhir dari sutta ini, kita mencapai arahat. Dan tidak disebutkan mengenai pencapaian dari Potapada. Dan hanya bahwa dia menjadi pengikut Buddha. Terima kasih atas perhatiannya.